Apakah Indonesia siap perang dengan Australia? Ini jumlah kekuatannya. The Indonesian Army is the land branch of the Indonesian National Armed Forces. Since the nation's independence movement, the Indonesian Army has been involved in multifaceted operations, ranging from the incorporation of Western New Guinea, the Indonesia-Malaysia confrontation, to the annexation of East Timor, as well as internal counterinsurgency operations in Aceh, Maluku, and Papua. When it comes to military expenditures, it features a military budget of $8.05 billion, with a 1% GDP. Manpower includes active personnel of 395,000, with a reserve of 400,000. When it comes to the Navy, the Indonesian Navy is the naval branch of the Indonesian National Armed Forces, founded on the 10th of September 1945, and has a role to patrol Indonesia's lengthy coastline, to enforce and patrol the territorial waters and exclusive economic zone of Indonesia, and to protect Indonesia's maritime strategic interests, as well as the islands surrounding Indonesia, and also to defend against seaborne threats. The Navy features a total naval fleet of 147. Jika ramalan perang Nostradamus antara Indonesia versus Australia terbukti, apakah kekuatan militer dua negara ini seimbang? Dilansir dari fakta populer, telah diketahui jumlah kekuatan kedua negara. Dan jika dipertemukan dalam medan perang, apakah kekuatan Indonesia mampu melawan pasukan negara sekaligus benua Australia? Berawal dari sengketa Pulau Pasir yang ingin diduduki oleh Australia, akhirnya membuat geram Indonesia. Dan dengan kekuatan pertahanan saat ini, Indonesia diprediksi sangat mampu menghadapi Australia. Dan dengan kekuatan alutsista serta tentaranya, Indonesia juga dinilai akan menang jika nanti akan berperang secara head-to-head. Dalam tayangan berita dibahas terkait sengketa antara Indonesia versus Australia dalam perebutan Pulau Pasir atau Asmor Reef di Laut Hindia. Dalam fakta populer disebutkan bahwa kekuatan kedua negara jika dibandingkan akan sangat terlihat siapa yang lebih unggul. Kita simak kekuatan kedua negara mulai dari anggaran, personel serta alutsista atau persenjataan. Dalam APBN Indonesia tahun 2022, pemerintah mengalokasikan untuk Kementerian Pertahanan sebesar 133,41 triliun rupiah. Alokasi untuk modernisasi alutsista, non-alutsista dan sarana prasarana pertahanan 45,49 triliun rupiah, sebut akun Fakta Populer. Dijelaskan dalam RAPBN tahun 2023, angka untuk Kementerian Pertahanan justru berkurang menjadi 131,93 triliun rupiah dan untuk program modernisasinya hanya dikucurkan dana 35,88 triliun rupiah. Sementara anggaran yang dimiliki Australia 44,62 miliar dolar US atau setara dengan 701,54 triliun rupiah atau 6 kali lipat anggaran Indonesia. Dari jumlah personel penduduk Indonesia saat ini lebih dari 275 juta. Jumlah personel tentara yang aktif 400.000 orang dan cadangan juga 400.000 orang. Untuk Australia jumlah penduduk sekitar 25 juta, personel aktif 59.000 dan cadangan 20.000. Dari sisi ini Indonesia unggul di atas Australia, maka bisa dipastikan jika perang secara langsung berhadapan tanpa menggunakan alutsista dan dukungan negara lain, dipastikan Indonesia akan menang. Karena jumlah personel militer itulah yang sangat penting. Pasalnya personel tentara adalah garda terdepan untuk pertempuran. Polemik kepemilikan Pulau Pasir antara Australia dan Indonesia hingga saat ini masih memanas. Sengketa ini memang telah mengakar sejak lama dan kembali mencuat lantaran masyarakat adat Laut Timor mengancam mengajukan gugatan jika Australia tak angkat kaki dari Pulau Pasir. Berawal dari sengketa Pulau Pasir yang ingin diduduki oleh Australia, akhirnya membuat geram Indonesia dan dengan kekuatan pertahanan saat ini, Indonesia diprediksi sangat mampu menghadapi Australia. Dan dengan kekuatan alutsista serta tentaranya, Indonesia juga dinilai akan menang jika nanti akan berperang secara head-to-head. Dalam tayangan berita dibahas terkait sengketa antara Indonesia versus Australia dalam perebutan Pulau Pasir atau Asmor Reef di Laut Hindia. Dalam fakta populer disebutkan bahwa kekuatan kedua negara jika dibandingkan akan sangat terlihat siapa yang lebih unggul. Kita simak kekuatan kedua negara mulai dari anggaran,
personel serta alutsista atau persenjataan. Dalam APBN Indonesia tahun 2022, pemerintah mengalokasikan untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp133,41 triliun. Alokasi untuk modernisasi alutsista, non-alutsista dan sarana prasarana pertahanan Rp45,49 triliun, sebut akun Fakta Populer. Dijelaskan dalam RAPBN tahun 2023, angka untuk Kementerian Pertahanan justru berkurang menjadi Rp131,93 triliun dan untuk program modernisasinya hanya dikucurkan dana Rp35,88 triliun. Sementara anggaran yang dimiliki Australia $44,62 miliar US atau setara dengan Rp701,54 triliun atau 6 kali lipat anggaran Indonesia. Dari jumlah personel penduduk Indonesia saat ini lebih dari 275 juta. Jumlah personel tentara yang aktif 400.000 orang dan cadangan juga 400.000 orang. Untuk Australia jumlah penduduk sekitar 25 juta, personel aktif 59.000 dan cadangan 20.000. Dari sisi ini Indonesia unggul di atas Australia, maka bisa dipastikan jika perang secara langsung berhadapan tanpa menggunakan alutsista dan dukungan negara lain, dipastikan Indonesia akan menang. Karena jumlah personel militer itulah yang sangat penting. Pasalnya personel tentara adalah garda terdepan untuk pertempuran. Polemik kepemilikan Pulau Pasir antara Australia dan Indonesia hingga saat ini masih memanas. Sengketa ini memang telah mengakar sejak lama dan kembali mencuat lantaran masyarakat adat Laut Timor mengancam mengajukan gugatan jika Australia tak angkat kaki dari Pulau Pasir. Angka untuk Kementerian Pertahanan justru berkurang menjadi Rp131,93 triliun dan untuk program modernisasinya hanya dikucurkan dana Rp35,88 triliun. Sementara anggaran yang dimiliki Australia $44,62 miliar US atau setara dengan Rp701,54 triliun atau 6 kali lipat anggaran Indonesia. Dari jumlah personel penduduk Indonesia saat ini lebih dari 275 juta. Jumlah personel tentara yang aktif 400.000 orang dan cadangan juga 400.000 orang. Untuk Australia jumlah penduduk sekitar 25 juta, personel aktif 59.000 dan cadangan 20.000. Dari sisi ini Indonesia unggul di atas Australia, maka bisa dipastikan jika perang secara langsung berhadapan tanpa menggunakan alutsista dan dukungan negara lain, dipastikan Indonesia akan menang. Karena jumlah personel militer itulah yang sangat penting. Pasalnya personel tentara adalah garda terdepan untuk pertempuran. Polemik kepemilikan Pulau Pasir antara Australia dan Indonesia hingga saat ini masih memanas. Sengketa ini memang telah mengakar sejak lama dan kembali mencuat lantaran masyarakat adat Laut Timor mengancam mengajukan gugatan jika Australia tak angkat kaki dari Pulau Pasir.